Oke, assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal share ke kalian pembahasan soal SKB 2024-2025 Formasi Penata Kelola Layanan Kesehatan yang tentunya sudah sesuai sama peraturan materi pokok SKB 2024. Oke. Nah, materi ini dikeluarkan resmi oleh Permenpan RB pada tanggal 4 November 2024 yang lalu ya. Nah, apa aja sih isi materi pokok yang akan diujikan nanti pada tes SKB Formasi Penata Kelola Layanan Kesehatan? Itu ada di poin 209 ya. Teman-teman bisa cek di deskripsi, bisa di-download gratis yang di pilihan pertama untuk materi pokoknya ini. Nah, itu ada dua kompetensi, pertama kompetensi umum dan juga kompetensi khusus. Untuk kompetensi umum itu ada 2 poin. Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan juga Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Jadi sudah spesifik ya apa yang harus dipelajari. Nah, untuk kompetensi khusus itu ada 4 poin. Pertama, pedoman K3, prinsip komunikasi, pedoman promosi kesehatan, dan juga konsep pelayanan prima dalam layanan kesehatan. Nah, jadi itulah yang materi yang akan diujikan nanti pada tes SKB Penata Kelola Layanan Kesehatan. Oke, langsung aja kita mulai ke soal nomor 1. Soal nomor 1, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, salah satu prinsip manajemen ASN yang mendukung terciptanya aparatur sipil negara yang profesional adalah A. Transparansi dalam pelaksanaan tugas, B. Disiplin dalam melaksanakan perintah atasan, C. Keadilan tanpa diskriminasi, D. Kepatuhan terhadap prosedur administrasi, atau E. Peningkatan efisiensi anggaran. Nah, kira-kira jawaban yang mana teman-teman terkait undang-undang? Kita lihat soal nomor 1. Jawabannya yang C, keadilan tanpa diskriminasi. Nah, jadi prinsip manajemen ASN mencakup keadilan tanpa diskriminasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan profesional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 1 jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, fungsi utama penyelenggaraan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas adalah A. Pengelolaan program rujukan pasien, B. Memberikan pelayanan medis tingkat lanjutan, C. Melaksanakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama, D. Penyediaan layanan kesehatan berbasis teknologi tinggi, atau E. Menyediakan obat-obatan gratis untuk semua pasien. Oke, kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Kita lihat soal nomor 2. Jawabannya yang C ya, melaksanakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama. Nah, jadi puskesmas berfungsi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang mengutamakan upaya promotif dan preventif. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 2 jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, salah satu langkah dalam penerapan pedoman K3 di fasilitas kesehatan adalah A. Menyediakan ruang kerja yang sesuai standar estetika, B. Mengutamakan pelayanan cepat tanpa memperhatikan keselamatan, C. Melakukan pelatihan keselamatan kerja kepada seluruh staf, D. Memberikan kompensasi atas kecelakaan kerja tanpa evaluasi, atau E. Membatasi akses publik ke fasilitas umum. Oke, kira-kira yang mana teman-teman? Pedoman K3, kita lihat soal nomor 3 jawabannya apa? Jawabannya yang C, jelas teman. Melakukan pelatihan keselamatan kerja kepada seluruh staf. Nah, pelatihan keselamatan kerja merupakan bagian penting dari implementasi pedoman K3 untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, dalam prinsip komunikasi efektif di layanan kesehatan, salah satu komponen kunci adalah A. Menggunakan bahasa teknis untuk meningkatkan kredibilitas, B. Mendominasi percakapan untuk mengarahkan pasien, C. Memberikan perhatian penuh saat mendengarkan pasien, D. Menghindari kontak mata untuk menjaga privasi pasien, atau E. Mengandalkan media elektronik untuk komunikasi utama. Oke, ini masalah komunikasi ya teman-teman. Kita lihat soal nomor 4 jawabannya apa? Jawabannya yang C ya, memberikan perhatian penuh saat mendengarkan pasien. Nah, mendengarkan dengan penuh perhatian membangun kepercayaan antara tenaga kesehatan dan pasien dan juga meningkatkan efektivitas komunikasi. Ya, jadi soal nomor 4 jawabannya yang C, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, pedoman promosi kesehatan mencakup langkah untuk A. Memberikan informasi yang sulit dipahami agar pasien lebih bertanya, B. Menentukan target sasaran promosi secara acak, C. Menyampaikan informasi kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat, D. Menggunakan hanya media cetak sebagai sarana promosi, atau E. Membatasi akses informasi kesehatan hanya untuk pasien tertentu. Oke, kira-kira jawaban yang mana teman-teman?
Kita lihat soal nomor 5. Jawabannya yang C, menyampaikan informasi kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, promosi kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar pesan yang disampaikan efektif dan dapat diterapkan. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 5 jawabannya C. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek link di deskripsi ya teman-teman. Di sana udah ada total 100 soal beserta jawaban dan pembahasan yang bisa teman-teman pelajari dan teman-teman pahami. Silahkan download di deskripsi. Nah, nanti teman-teman bakal dapat file berupa PDF seperti ini. Untuk di halaman awal itu ada list materi pokok, apa-apa aja yang bakal diujikan dalam ujian SKB Formasi Penata Kelola Layanan Kesehatan, dan juga tentu saja ada total 100 soal ya teman-teman yang bisa teman-teman pelajari dan teman-teman pahami terkait materi pokok tadi. Oke, tadi yang kita bahas itu adalah soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek link di deskripsi, bisa di-download di sana. Oke, sekian teman-teman, semoga bisa bermanfaat, semoga teman-teman lancar dalam belajar, dan semoga mendapatkan hasil terbaik pada saat ujian nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.